Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus musala, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, dan yang sama-sama kita hormati pemuda, adik-adik kami, generasi muda, generasi Islam, harapan orang tua, harapan bangsa ke depannya agar lebih baik. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah senantiasa sama-sama meningkatkan, sama-sama mengucapkan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberi kesempatan, dan kita masih diberikan nikmat iman. Buktinya kita hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah. Kemudian daripada itu, salat dan salam marilah kita doakan kepada Allah agar tetap terkeragam buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah tarawih dimuliakan Allah. Sebenarnya yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini bukan kami yang harus di sini berdiri, kita pengganti dari pengganti bulan. Mudah-mudahan seharapan kita malam hari ini kita beri judul tausiah kita Ramadan bulan ampunan. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Salah satu julukan bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan perhitungan serta pertimbangan, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kita dianjurkan selama dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita sama-sama mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini kita berada di penghujung Ramadan. Kita tinggal menghitung hari lagi, tak lama Ramadan meninggalkan kita. Ramadan akan berakhir. Akankah kita telah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, atau hanya termasuk golongan orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi? Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, qiyamul lailnya, infak sedekahnya hanya sia-sia saja,
Kenapa? Karena tidak dengan penuh perhitungan dan pertimbangan. Makanya kita selaku umat Islam, tentunya apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat, tentu tak lain dan tak bukan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 3, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dzil fadlin fadlah. Artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Artinya apa? Kalau andaikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kehidupan kita merasakan kenikmatan, merasakan kebahagiaan, merasakan ketentraman. Makanya mumpung sekarang masih ada sisa kita di Ramadan ini, kita perbaiki diri kita niatkan bahwasannya tentu kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita hari ini dia diberikan kesempatan, dia diberikan kesehatan, tetapi ada satu pada seseorang itu yang tidak ada, yaitu nikmat iman. Bukti nyatanya hari ini mungkin mereka sehat, mungkin mereka ada kesempatan, tetapi kesempatan itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih cenderung biar di kedai kopi atau di rumah menonton televisi, memainkan Androidnya, HP-nya, tetapi tak ada niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah tabligh dimuliakan Allah. Tadi telah kita sampaikan bahwasanya orang yang mendapatkan ampunan dari Allah itu akan diberikan kenikmatan yang baik. Tetapi kalau andaikan kita tak mau minta ampun dan bertobat kepada Allah, wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Kalau andaikan kamu berpaling, ingkar, tidak patuh dan taat kepada Allah, sesungguhnya azab Allah itu sangat besar. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosial, banyak di antara kita salah pemahaman, salah penglihatan, salah penilaian terhadap saudara kita, tetangga kita. Kenapa? Mungkin tetangga kita jauh dari kata kesederhanaan. Beliau hidupnya di tingkat kemiskinan, rumahnya mungkin berlantaikan tanah, lotengnya tak ada. Kadang-kadang kalau hari hujan ketirisan, makanannya juga biasa saja, nasi putih saja. Kadang-kadang alhamdulillah ada tahu tempenya. Tetapi orang demikian belum tentu hidupnya menderita. Dan juga kita salah tafsir melihat orang lain. Bisa saja hidupnya bergelimang dengan harta, mobilnya mewah, rumahnya bagus, hartanya banyak, pangkatnya tinggi, tetapi belum tentu seseorang itu hidupnya mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Lalu apa tolak ukurnya? Seseorang itu hidupnya bahagia dan mendapat
Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada kesempatan kali ini Ramadan sangat luar biasa menuntut kita. Ramadan merupakan bulan tarbiyah, pendidikan, latihan bagi kita umat Islam. Apakah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya atau hanya tinggal kenangan nantinya? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan keberkahan Ramadan. Itu adalah harapan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah janjikan dalam Quran surah Al-Baqarah 143, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di penghujung ayat ini dijelaskan bahwasannya kita akan mendapatkan imbalan menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa ini tidak hanya dengan doa, tentunya ada upaya, ada usaha. Bagaimana usaha yang kita lakukan, itulah hasil yang akan kita dapatkan. Makanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu diawali dengan niat kita. Apakah niat kita hanya menutup malu saja, ataukah kita beribadah ini untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Ada sebagian kita berpuasa lantaran malu dengan menantu. Ada orang yang berpuasa karena malu dengan anak. Ada orang yang melaksanakan puasa karena malu dengan tetangga. Sama halnya dengan yang lain, beribadah, pergi tarawih, itu karena malu dengan orang lain, tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita laksanakan harus berlandaskan dengan keikhlasan. Orang bisa saja celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu bisa saja celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang mengamalkan ilmunya bisa saja celaka kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Mungkin Bapak Ibu sama dengan kami yang menyampaikan, kita dari kecil dilatih, diajarkan mengaji, sudah pandai sholat, tetapi tak pernah kita amalkan. Jangankan kita mengajarkan kepada orang lain, untuk diri kita saja sering kita lalai, sering kita tinggalkan. Mudah-mudahan Ramadan ini bagian dari pelatihan kita, dan setelah Ramadan ini Syawal nanti ada peningkatan. Kalau tak lebih dari bulan Ramadan ini, minimal sama ibadah kita selama bulan Ramadan dengan bulan-bulan berikutnya. Kalau andaikan biasanya kita tak pernah sholat berjamaah, tetapi selama bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat berjamaah Isya dan subuh, ini kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan ke depannya. Kenapa? Belum ada jaminan di antara kita akankah kita dipertemukan di Ramadan berikutnya. Mungkin hari ini tak lama lagi, hitungan hari, 5 hari kurang lebih, Idul Fitri akan segera kita laksanakan. Gema takbir, tahlil akan berkumandang di penjuru tanah air. Mungkin tahun lalu ada orang terkasih, ada orang tersayang yang masih ingat dalam ingatan kita senyumannya, yaitu ayah kita, ibunda kita, istri kita, suami kita, ataupun anak-anak kita. Tetapi menjelang 1 Syawal Idul Fitri, mereka telah dipanggil Allah menghadap kehadirannya. Tentunya ini tak ada jaminan bagi kita ke depannya. Akankah kita bertemu dengan Ramadan berikutnya? Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, akankah kita seorang anak
Mungkin tahun lalu kita pegang tangannya, kita cium tangannya, kita minta maaf darinya. Tetapi tahun ini mereka telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya bisa kita berdiri tegak di makamnya dan berdoakan, mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim memberikan kegembiraan sebagaimana mestinya kita bergembira di Idul Fitri nantinya. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah tarawih dimuliakan Allah. Sekarang sesuai disampaikan oleh pengurus tadi bahwasanya di 10 malam tarawih ini ada namanya malam Lailatul Qadar. Tentu ini harapan kita semua, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Kalau ceritanya malam Lailatul Qadar itu sunyi, tapi kalau jamaah kita kan tidak Lailatul Qadar ini Bapak Ibu. Langsung jamaah awal, mudah-mudahan itu bukan Lailatul Qadar. Karena mungkin ada orang pulang kampung yang mudik, dan inilah orang-orang yang akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang bertakwa nantinya. Jadi suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kata aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang aku minta ya Rasul?" Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu sebadan kami yang menyampaikan, kalau andai kata kita bertemu di malam Lailatul Qadar, yang kita minta? Tentu yang kita rindukan, yang miskin rindu kaya. Nah, yang belum menikah tak segera mendapatkan jodoh. Yang belum punya anak sudah lama menikah, bagaimana bisa dikaruniai anak Allah? Yang pejabat rendah bisa naik pakai, itu hal yang manusiawi. Tetapi ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, andai kata aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku minta ya Rasul?" "Wahai istriku, andai kata engkau bertemu dengan Lailatul Qadar, hanya satu yang kau minta wahai istriku. Apa itu diriku? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Lepas Bapak Ibu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau andaikan kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita diberikan kenikmatan yang baik terus menerus. Yang kedua, hidup kita merasa tenang, tentram, damai, tanpa ada permusuhan, tanpa ada terlihat kesalahan orang lain oleh kita. Tetapi kalau andaikan kita tidak mau meminta ampun kepada Allah, berpaling, ingkar, sering melaksanakan larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah, maka ingat di hari pembalasan nanti azab Allah sangatlah besar. Mudah-mudahan kita bukan golongan orang-orang yang akan mendapatkan azab Allah nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, kita berharap yang hadir hari ini